Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas Business Plan untuk PT Daya Tani Sembada. Seperti kita lihat di sini ada Business Model Canvas untuk PT Daya Tani Sembada. Di sini kita bisa lihat kemudian ada Lean Model Canvas untuk PT Daya Tani Sembada. Untuk pertama dimulai dari problem. Masalah yang ada di industri penggilingan padi adalah pertama, ketahanan pangan. Indonesia sampai saat ini masih jauh dari swasembada pangan. Yang berikutnya adalah ketidakstabilan harga gabah dan beras pada saat harga panen pada saat 1 tahun ataupun year on year. Hal itu ditenggarai karena cuaca, iklim yang mempengaruhi produktivitas gabah di dalam negeri. Berikutnya, nomor 3, kualitas beras yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena menurut BPS dari 198.000 penggilingan padi, 5% adalah penggilingan padi besar dan sisanya 95% adalah penggilingan padi kecil yang mempengaruhi kualitas dari beras tersebut. Berikutnya, alternatif yang sudah ada. Yang pertama adalah importasi dari negara lain. Indonesia masih sangat bergantung terhadap importasi. Seperti diketahui, tahun 2022-2023, Indonesia melakukan importasi dari beberapa negara. Pertama, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, hingga India. Berikutnya adalah pengadaan barang dalam jumlah besar pada satu produk tertentu, di mana itu sudah dilakukan untuk Bulog menyerap sebagai cadangan beras pemerintah. Yang berikutnya adalah yang terakhir, bed dryer dari kelompok tani. Hal ini untuk segera memproduksi gabah basah dari hasil panen sehingga tidak terjadi susut yang tidak perlu atau lebih efisien untuk mengeringkan gabah. Solusi yang dihadirkan oleh PT Daya Tani Sembada adalah yang pertama, melakukan pengadaan kerjasama dengan BUMD atau BUMN untuk internal perusahaan dalam menciptakan swasembada dengan sistemasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder yang ada, sangat memungkinkan untuk melakukan atau Indonesia dapat mencapai swasembada pangan khususnya beras. Berikutnya, melakukan on-farm. Tidak hanya dalam satu kabupaten, tetapi PT Daya Tani Sembada melakukan on-farm bekerjasama dengan Gapoktan di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Ngawi itu sendiri, terus dengan di Jawa Tengah ada di area Cilacap, dan di Jawa Barat di area Indramayu. Berikutnya adalah yang terakhir, solusinya adalah menggunakan vertical dryer. Apabila tadi bed dryer dengan kualitas gabah yang sama, melakukan dryer dan diproses, mungkin angka rendemen pada satu musim panen bisa mencapai 56 sampai 58. Untuk vertical dryer dengan pengeringan yang lebih merata itu bisa di angka 58% sampai 60%. Angka selisih 1 dan 2% sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Berikutnya, setelah melakukan 3 dari solusi yang dikeluarkan oleh PT Daya Tani, key metrics dari PT Daya Tani Sembada bisa dilihat dari laba bersih setelah pajaknya. Untuk di tahun 2021, laba bersihnya adalah di angka 4,898 M. Di tahun 2022 ada di 6,417 M. Di tahun 2023 itu di angka 7,859 M. Laba bersih setelah pajak ini bisa meningkat karena adanya kolaborasi antara PT Daya Tani Sembada dengan mitra kami, dengan Gapoktan, dengan BUMD, BUMN untuk ketahanan pangan Indonesia, khususnya di bidang beras. Cost structure yang
dijalankan oleh PT Daya Tani Sembada adalah konsep cost driven, di mana perusahaan fokus pada efisiensi biaya, menjaga profitabilitas di tengah tantangan seperti ketidakstabilan harga, ketidakstabilan kualitas, dan permintaan atas beras premium, di mana itu sangat berpengaruh untuk persaingan harga. Fixed cost, biaya perawatan mesin dan gaji karyawan bulanan. Variable cost adalah biaya listrik, disesuaikan dengan pemakaian, biaya tenaga borong, dan biaya transport. Berikutnya, social and environmental cost, pengelolaan produk samping sekam menjadi sekam giling untuk membantu kegiatan ternak lingkungan sekitar, dan investasi edukasi untuk program tanam beras sehat dengan European Union dan Swiss Asia, di mana dapat mereduksi jumlah karbon yang ada di sawah. Berikutnya adalah value proposition. Dari performance, PT Daya Tani Sembada menawarkan kualitas beras premium. Beras yang pulen, wangi, dan berkualitas tinggi yang dihasilkan dan dipanen oleh petani dari on-farm yang diedukasi langsung oleh PT Daya Tani Sembada dan Mitra, sertifikasi dan jaminan mutu, produk sesuai dengan standar keamanan pangan yang sudah tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Halal dan OKKPD. Aksesibilitas produk, tersedia dalam berbagai kemasan untuk kebutuhan rumah tangga, restoran, dan distribusi grosir. Customization, yang pertama, layanan ramah petani dan penggilingan padi kecil. Memberikan solusi pengeringan gabah dan penggilingan padi untuk mendukung petani lokal dan penggilingan kecil, di mana kami PT Daya Tani Sembada menerima hasil produksi mereka untuk cycle bisnis yang sempurna dan membuat semua penggilingan kecil mampu bekerja. Berikutnya, aksesibilitas produk tersedia dalam berbagai kemasan, baik 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, 50 kilo. Berikutnya, risk reduction. Untuk mencegah adanya resiko yang terlalu besar dari produksi atau dari penjualan, kami menyediakan laboratorium beras, di mana kami dapat mengecek seluruh standar mutu yang diminta oleh pasar, pemerintah. Berikutnya, kami juga melakukan general cleaning setiap 2 minggu sekali, dan juga kami melakukan audit internal, audit eksternal untuk mendukung adanya produk yang baik dan diterima di pasar. Channel type, yang pertama ada direct channel, di mana penjualan langsung melalui toko resmi atau kantor atau langsung di pabrik PT Daya Tani Sembada. Penjualan melalui pameran atau stand promosi di area Ngawi, platform digital seperti e-commerce, penjualan melalui aplikasi pesan instan. Yang berikutnya indirect channel, distribusi melalui mitra dagang grosir dan distributor beras. Channel PES, awareness, melakukan promosi di sosial media ataupun bazar-bazar gerakan pangan murah, serta aktif dalam kegiatan edukasi bersama BUMD dan BUMN. Berikutnya, melakukan evaluasi, memberikan kesempatan pelanggan untuk tes nasi dari acara yang diadakan seperti memasak bersama DTS, dan memberikan link untuk mereka mereview produk dan jasa yang kami tawarkan. Berikutnya, purchase, menyediakan produk di pasar tradisional, modern, dan e-commerce. Melakukan penawaran terhadap penggilingan kecil untuk jasa pengeringan. Delivery, memastikan produk dikirim sesuai tanggal yang disepakati dengan menyediakan ekspedisi internal dan eksternal, serta melakukan program planning untuk jasa pengeringan gabah agar jadwalnya tidak terbentur. After sales, kami memberikan dan menyediakan kontrak person untuk merespon keluhan dan pelanggan serta garansi kualitas untuk menyanggupi tukar guling apabila terjadi barang tidak sesuai kriteria dalam pengiriman beras Daya Tani Sembada. Segmented, menyediakan kemasan kecil untuk konsumsi rumah tangga,
kemasan besar untuk Horeca dan mempersiapkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan masif pengadaan dari BUMD dan BUMN. Berikutnya, revenue stream. Revenue stream PT Daya Tani Sembada ada dari penjualan beras dan produk samping. Dalam industri penggilingan tidak hanya berasnya saja yang dijual, produk samping seperti katul, skam giling, abu skam, dan menir ataupun reject itu semua menjadi revenue stream untuk PT Daya Tani Sembada. Berikutnya adalah layanan penggilingan padi, biaya jasa penggilingan dari petani lokal untuk BUMD dan BUMN. Yang berikutnya adalah layanan pengeringan gabah untuk mensupport kegiatan ketahanan pangan Indonesia. Yang terakhir, unfair advantage. Yang pertama, kualitas produk. Beras yang dihasilkan memiliki kualitas premium dengan pengolahan modern yang menjamin kebersihan, keawetan, dan cita rasa yang baik karena perusahaan kami melakukan audit internal ataupun eksternal setiap 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Sertifikasi mutu yang memberikan kepercayaan kepada pelanggan terkait kualitas dan keamanan produk. Mutu beras kami sudah di lab untuk standar mutu dan untuk halal. Yang berikutnya adalah brand image, reputasi positif perusahaan sebagai produsen beras dari wilayah Ngawi, Jawa Timur yang dikenal sebagai lumbung padi. Citra perusahaan sebagai mitra yang mendukung petani lokal itu menjadi sangat penting, baik melalui kerjasama dan edukasi. Konsistensi dalam menyediakan produk berkualitas tinggi di pasar baik B2B, B2C, ataupun B2G. Terakhir, network. Kemitraan strategis dengan BUMN dan BUMD DKI, Jakarta, dan kelompok tani di berbagai daerah untuk memastikan pasokan gabah yang stabil dan stok yang melimpah. Jaringan distribusi yang luas melalui toko fisik. Untuk PT Daya Tani Sembada memiliki network sekitar 50 sampai 70 toko binaan di Jabodetabek dan Ngawi. Dukungan dari pemangku kebijakan lokal dan nasional yang memudahkan operasional dan pengembangan bisnis. Owner memiliki pengaruh di pasar induk beras Cipinang yang menjadi barometer harga beras di Indonesia. Sekian Lean Canvas Business Plan PT Daya Tani Sembada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.